Halo sahabat, kita hari ini akan membacakan tulisan saya sendiri. Judulnya Merajut Kesempurnaan. Tulisan ini berisi tentang esai-esai lepas tentang mengetahui diri, agama, dan akhlak. Jadi ini bagian dari saya mau menceritakan atau mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis, gitu kira-kira. Ini saya mulai dari ini adalah juga lagi diedit dan disunting oleh penerbit UII Press. Insya Allah dalam waktu dekat akan terbit, dan ini adalah bentuk naskah yang sudah 90% menuju fix, karena ada 10% yang ada beberapa kesalahan tulisan dan pencantuman daftar pustaka, lalu ada beberapa tulisan yang tidak sesuai, kemudian saya revisi, kemudian setelah ini saya kembalikan ke penerbit UI Press untuk ketik lagi dan difixkan untuk kemudian nanti dinaikkan ke cetak. Ini Merajut Kesempurnaan judulnya. Kenapa merajut? Karena saya pikir merajut ini adalah bentuk dari kita menghimpun satu puzzle pikiran, puzzle renungan untuk kita rajut. Kayak ibarat membuat kain itu yang hangat, kita kan butuh pengait ya. Dari harapan kami, tulisan-tulisan ini merajut seperti sebuah kain yang bisa membuat diri ini hangat, membuat badan menjadi terlindungi dari panas dan dingin seperti baju. Kalau merajut kesempurnaan, barangkali bahwa kita merajut puzzle-puzzle dari hikmah, dari Al-Quran, dari hadis, dari penjelasan guru saya, dan juga penjelasan beberapa teman-teman, lalu buku-buku yang kami baca, kami rajut dengan harapan dengan rajutan itu bisa membawa diri, terutama diri ya, untuk menuju kepada kesempurnaan. Ini berkaitan dengan 3 pokok utama, yaitu masalah diri. Jadi ini tidak jauh dari pembahasan tentang ketuhanan, kemudian bahas tentang agama dan akhlak. Lanjut. Ini adalah alamat penerbitnya. Ini alamat penerbitnya UI Press Jogja, Jalan Kaliurang KM 14,5, Lodadi, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman. Nanti ada nomor teleponnya, bisa jenengan hubungi kalau ada keperluan. Ini kemudian saya isi dengan kata pengantar. Saya besarkan dulu ya teman-teman. Moga selain bisa disambi dengan ngopi atau minum atau terserah kegiatan jenengan. Ini saya bacakan kata pengantarnya. Salam sahabat, tulisan ini kami buat dalam bentuk esai lepas, mengajak pembaca untuk berefleksi dan merenungi akan diri, agama, akhlak, dan tentang ketuhanan. Satu tema yang dirasa penting di saat zaman yang marak dengan amoralitas, keterasingan, kecemasan, dan budaya likes and subscribe. Seperti di like subscribe ini seperti di budaya kita yang media sosial minded. Sumber tulisan atau catatan ini berasal dari beberapa tulisan. Jadi saya baca beberapa buku tulisan dari beberapa buku, kemudian ceramah yang saya dengar di YouTube, dan juga ini saya rangkum dan saya kumpulkan. Kemudian kami tambahkan dengan sumber dari ayat-ayat Al-Quran dan riwayat hadis yang penulis temukan padanannya, sekaligus mengambil berkah dari ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Pesan penulis, pesan saya sambil membaca buku ini, mohon jadikan ini pengalaman membaca sebagai ajang untuk dialog dan ngobrol atau bincang-bincang dengan saya
berhadap-hadapan lah kira-kira. Apa yang saya tulis ini seperti Anda ini berbicara, saya berbicara dengan jenengan. Penulis tidak merasa bahwa apa yang penulis tulis ini benar semuanya. Tentu saya tidak merasa bahwa yang tulis ini benar, teman-teman. Tulisan ini bersifat ajakan ngobrol, ajakan untuk sama-sama merenungi diri dan agama. Kita sama-sama belajar untuk mencapai apa yang penulis maksud, yaitu bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW yang tersebut dalam Al-Quran, yakni dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat pokok di mana menjadi sumber penulisan buku ini mengalir. Jadi sumber dari ini adalah muaranya dari Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jangan sungkan untuk bertanya atau mengungkapkan catatan atau atas penulisan buku ini. Penulis akan menjawab dengan sesuai pengetahuan dan pengalaman. Jika tidak bisa, penulis akan mengatakan tidak bisa. Mungkin saya tidak bisa menjawab, atau jika ada kritik atau saran lebih bagus, dengan senang hati saya terbuka untuk diterima. Ide pembuatan catatan ini sudah lama. Jadi ini udah lama, teman-teman. Saya bikinnya udah lama banget. Bertahun-tahun yang lalu. Catatannya sudah tertumpuk lama. Lalu kemudian ada semacam dorongan saat pada bulan puasa 1445 Hijriah. Jadi karena bertepatan bisa dengan bulan suci, penulis teguhkan niat untuk menyusun, merangkai, menulis kembali catatan-catatan yang belum sempat rampung tersebut. Semoga buku ini sekaligus menjadi pengingat bagi diri sendiri, yakni saya sendiri, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang berjasa, baik langsung atau tidak langsung, yakni kepada segenap pimpinan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, keluarga besar KUA Kecamatan Kebomas, teman-teman penyuluh agama Islam Kabupaten Gresik, teman-teman mitra dakwah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terkhusus kepada guru kami almarhum Ustadz HAA, Allahumma firlahu warhamhu, Ustadz yang saya kagumi, saya inisialkan, kepada emak, bapak, caca, iyu, dan keluarga besar, kepada istri Mbak Mia, dan dua anak cantik Atika dan Zainab, kepada pembaca, selamat membaca buku ini. ABR teman rumah saya selesai saya tulis pada tanggal 12 bulan April tahun 2024. Kita mulai daftar isinya. Daftar isinya ada bab 1, pandangan global terhadap akhlak, bab 2, kekhasan ilmu akhlak, bab 3, perbedaan akhlak secara ilmiah dan akhlak secara umum, bab 4, kenon materian ruh manusia. Kalau sahabat yang budiman ini salah penulisan, teman, sudah saya koreksi. Kemudian bab 5, bukti kenon materian ruh. 6, bukti kenon materian ruh jilid kedua, ini pembahasan yang selanjutnya. Kemudian potensi dahsyat pada ruh manusia. Kemudian ke-7, ke-8, pertentangan dalam diri manusia. Bab ke-9, mengenai ruh manusia. Bab 10, tentang daya pada manusia. Bab 11, 4 daya pada manusia. Bab 12, hikmah daya syahwat. Bab 13, menjadi hamba. Bab 14, daya wahmi. Bab 15, kuasa ruh untuk mencipta. Bab 16, kekuatan manusia. Bab 17, persepsi, pandangan, interaksi dan aksi. Bab 18, daya emosi dan pengaruhnya. Bab 19, daya emosi, yakni antara penyerangan dan pertahanan. Bab 20, mengelola daya emosi. Bab 21, hikmah daya emosi. Bab 22, daya akal, yakni daya rasional. Bab 23, daya akal, yakni nikmat terbesar manusia. Ini masih pembahasan dari nomor bab 22. Bab 24, antara akal dan Al-Quran. Bab 25, akal mampu mengenali kebenaran. Bab 26, area akal bekerja. Bab 27, makna dan manfaat daya akal. Bab 28, akal, yakni identik dengan paham dan taat. Bab 29, akal dan pentingnya pembersihan jiwa.
Bab 30 hikmah daya manusia. Bab 31 peran akal dalam membentuk akhlak. Bab 32 barzah sebagai alam pengikat. Bab 33 rasa ingin itu tidak dosa. Bab 34 4 ciri orang berilmu. Bab 35 khusyuk dalam sholat antara fikih dan akhlak. Bab 36 menghadapi dunia dengan cara akhirat. Bab 37 keseimbangan ruhani dan fisik. Bab 38 perkataan yang baik. Bab 39 menangkal ghibah. Bab 40 etika kebenaran. Bab 41 peperangan dalam diri manusia. Bab 42 menjadi khalifah Allah. Bab 43 perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bab 44 amar ma'ruf nahi mungkar. Bab 45 menyakiti hati seorang mukmin. Bab 46 langkah awal membangun akhlak. Bab 47 pembeda manusia ada di rasionalnya. Bab 48 menstabilkan akal dan perasaan. Bab 49 zuhud dan feminisme. Bab 50 menilai dunia dan akhirat. Bab 51 menilai dunia dan akhirat sedih ya, sudah ya. Coba sih saya lihat kok ada. Bab 50 kecukupan dulu. Oh, ini lanjutannya mungkin. Ya, ini lanjutan dari bab 50. 52 mencari keseimbangan dunia dan akhirat. Bab 53 tipu daya iblis. Bab 54 mengingat dosa dan bersyukur. Ini adalah 54 bab yang saya sebut dengan rajutan-rajutan, yang dengan itu harapannya bisa membawa diri kita kepada kesempurnaan, paling tidak itu tujuannya, amin. Nah, ini kita pada bab yang pertama. Oke, kita mulai bab pertama. Bab pertama ini pandangan global terhadap akhlak. Ya, ibarat ini kita ngobrol ya. Sahabat, dengan kekuatan akal, manusia dapat dipisahkan dari kelompok-kelompok lain, dari makhluk-makhluk di muka bumi ini, dan dengan itu pula ia bisa melesat menjadi makhluk termulia sekalipun dibanding dengan para malaikat. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai akhlak, pertama-tama kami ingin memberikan paparan terhadap wawasan atau pandangan secara global terhadap akhlak dan ilmu akhlak. Insya Allah kita akan memahami lebih baik, dan kita juga akan memahami perbedaan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lain. Dalam bahasa Arab, akhlak itu merupakan jamak atau plural dari kata khuluq. Kata khuluq sendiri terbentuk dari 3 huruf, yaitu kha, laf, dan qaf. Kata ini mengandung arti yang sesuai dengan kata al-khalqu yang berarti kejadian. Kedua kata tersebut berasal dari kata kerja khalaqa yang memiliki arti menjadikan. Secara etimologis, akhlak itu berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat yang jika diterjemahkan secara harfiah itu bermakna karakter. Karakter teman-teman, karakter. Akhlak karakter. Secara global, khuluq itu bisa diartikan dengan karakter. Dari sisi istilah, seperti yang telah diterangkan beberapa buku, di sana dijelaskan mengenai khuluq sebagai berikut. Karakter itu adalah karakter itu adalah merupakan kepemilikan daripada seseorang. Ya, ini intinya di sini teman, kepemilikan daripada seseorang, kepemilikan daripada jiwa seseorang terhadap sifat-sifat tertentu, di mana kepemilikan sifat yang telah menjadi karakter itu menjadi muncul atau bermanifestasi dari jiwa manusia, atau muncul dari karakter manusia dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang mudah. Secara otomatis karakter tersebut akan muncul tanpa perintah. Intinya karakter ini adalah kepemilikan, kemudian dia muncul dengan mudah dan tanpa diperintah, otomatis itu kira-kira. Oke, kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Sebentar. Dari pengertian di atas, yang menjadi kriteria daripada khuluq ini adalah yang menjadi kriteria daripada khuluq adalah
keluarnya perbuatan-perbuatan secara mudah tanpa berpikir lagi. Tadi kita kan bilang bahwa tanpa berpikir lagi kan keluarnya dengan mudah, ya kan, tanpa merasa terbebani. Itu yang disebut dengan khuluq. Itu yang juga disebut dengan karakter. Jadi khuluq ini adalah sifat. Khuluq adalah sifat yang darinya muncul. Kita perlu pahami bahwa khuluq ini adalah munculnya satu perbuatan-perbuatan dengan mudah. Lagi-lagi dengan mudah teman-teman ya, tanpa harus melalui pikiran atau tanpa merasa terbebani. Itu disebut dengan karakter ya. Oke, ketika kita belajar, misalnya karakter kita rajin, maka ketika dia mau belajar itu dia tidak merasa terbebani. Ini dia tidak terbebani. Jadi orang yang berkarakter, misalnya dia suka membaca buku, maka ketika dia itu membaca buku tidak perlu berpikir lagi, sudah terbiasa. Ketika ada peluang waktu kosong, senggang waktu, ada kesempatan, maka dia dengan mudah, ini dia dengan mudah apa, tanpa berpikir, tanpa merasa terbebani, dia mempelajari buku, dia membaca buku tanpa berpikir, dia mempelajari buku-buku yang dia ingin pelajari. Nah, atau misalnya orang yang berinfak, ini infak teman-teman, berinfak. Ketika melihat orang fakir tanpa merasa terbebani, tanpa berpikir terlebih dahulu, maka dengan mudah dia memberikan sedekah atau sumbangan. Ini saya punya teman ya, terkait masalah infak ini luar biasa. Meskipun dia dalam posisi yang tidak banyak uang, ketika mendengar atau melihat orang yang fakir atau orang yang kurang, dia otomatis mengeluarkan uangnya, dia memberikan sedekah atau sumbangan itu. Nah, ini contoh dari teman saya itu yang bahwa dia infaknya itu sudah mengkarakter dalam dirinya. Ketika melihat orang fakir, dia tidak terbebani ya, tanpa berpikir apakah uangnya ini besok nanti cukup atau enggak, nanti buat makan untuk anaknya apa enggak tahu, yang penting dia keluarkan uang untuk dia fakir miskin. Nah, ini dia artinya teman saya ini adalah seorang yang punya jiwa berinfak, dermawan yang sudah mengkarakter, itu kira-kira. Nah, kemudian begitu juga orang yang suka berzikir. Ini orang yang suka berzikir, maka tanpa dia berpikir, dia terbiasa dengan zikir tanpa merasa terbebani, dia otomatis menggunakan waktu luangnya untuk berzikir. Ini yang disebut dengan khuluq ya. Ini yang disebut dengan khuluq. Otomatis, mudah, tanpa terbebani. Nah, ini adalah contoh daripada maksud daripada khuluq. Sifat-sifat ini yang telah mengkarakter pada dirinya, jadi telah menjadi bagian daripada dirinya, bagian yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, akhlak atau khuluq adalah hal-hal yang melengket pada manusia yang tidak terpisahkan lagi. Ketidakterpisahan ini yaitu kepemilikan. Nah, kepemilikan daripada sifat-sifat tertentu oleh manusia ini biasanya dapat dijangkau dengan melatih diri. Ingat, kita tidak bisa otomatis karakter itu muncul tanpa ada proses pelatihan, maka dia harus dilatih dirinya agar karakter yang baik tadi, yang berinfak, yang zikir, yang tadi suka belajar,
menjadi satu kebiasaan atau menjadi satu karakter dia. Dia harus dilatih. Nah, seperti orang yang biasa banyak ngobrol sia-sia, lalu dia ambil tasbih, tadi yang berzikir ya, kemudian dia berzikir. Nah, ini teman-teman, pertama kali dia mungkin merasa berat ya, dia berpikir dulu, zikir lebih bagus dari banyak ngobrol, zikir lebih bagus daripada banyak nonton TV ya, misalnya begitu ya. Kemudian dia berzikir dengan pikirannya itu dan dengan merasa sedikit terbebani. Tetapi begitu dia meneruskan pekerjaan baiknya itu, maka ia lama-kelamaan berzikir tersebut akan menjadi bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mungkin pertama dia agak berat, tapi lama-kelamaan pekerjaan baik ini akan menjadi bagian dari dirinya. Dan yang perlu diingat di sini bahwa kepemilikan ini, teman-teman, adalah kepemilikan apa saja yang bisa dicapai oleh manusia. Jadi tidak mesti berupa kebaikan, bisa saja kepemilikan itu berupa keburukan. Bisa kebaikan, bisa keburukan. Nah, ini bahayanya. Orang yang misalnya minum bir, ketika dia minum bir, dia berpikir bahwa minum bir ini baik untuknya. Misalnya dia tertipu pikirannya oleh iblis atau lingkungan, dia merasa minum bir itu memiliki kebaikan. Kemudian dia minum sekali, minum 2 kali, 3 kali, lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi kecanduan. Nah, ini yang disebut karakter, atau disebut juga tadi yang disebut dengan khuluq. Jadi akhlak dalam pembahasan ilmiah tidak mesti merupakan hal yang baik. Oleh karena ketika kita sudah mengerti bahwa akhlak itu merupakan kepemilikan daripada hal-hal tertentu yang dapat dijangkau oleh manusia, baik berupa kebaikan atau keburukan, maka jangkauan pembahasan ilmu akhlak meluas, yaitu kepemilikan tak terpisah dari sebuah jiwa terhadap sifat-sifatnya, yaitu apa saja. Dan karena kepemilikan itu mencakup semua yang ada pada dirinya, dan karena yang dimilikinya adalah lahir dan batin, teman-teman, kebaikan itu lahir dan batin, ya kan? Buruk juga ada lahir dan batin yang bisa memanifestasi lahir, atau ada yang disebut kurang memanifestasi lahir. Jadi contohnya riya. Karena riya kan lebih banyak manifestasi lahir juga kan, buruk, kurang memiliki manifestasi lahir kan, kayak buruk sangka itu kan nggak kelihatan. Itu juga disebut dengan bagian daripada khuluq. Nah, tapi kalau dermawan misalnya, ya, itu dermawan ini, ya, dermawan ini memiliki dampak, karena ketika orang memberi kan dia kelihatan harusnya. Nah, tapi kalau ikhlas, riya, iman, buruk sangka atau baik sangka, ini sikapnya lebih cenderung bersifat batiniah atau kurang memiliki sifat lahiriah. Tadi yang lahiriah ini dimiliki oleh dermawan, lebih banyak ke dermawan, sedangkan ikhlas, riya, iman lebih ke bersifat batiniah. Sekalipun juga dalam batas-batas tertentu juga termanifestasi. Jadi karena akhlak itu mencakup seluruh kepemilikan baik lahir atau batin, lahir adalah nampak jelas dalam manifestasi lahiriahnya, sedangkan batin adalah hal yang kurang memiliki dampak lahiriah, dan mencakup juga hal-hal yang baik dan juga hal yang buruk. Maka jangkauan akhlak mencakupi seluruh aspek kehidupan. Jadi mencakupi seluruh aspek kehidupan dan nilai kita, dimulai dari keimanan, fikih, tafsir, sejarah, dan apa saja itu bisa dilihat dari pandangan dimensi ilmu akhlak. Gitu. Dari dimensi ilmu akhlak. Nah, sekali lagi, jangkauan akhlak adalah, kami ulangi lagi,
mencakup batin, mencakup amal. Ada amal batin yang kurang memiliki manifestasi lahir, tapi juga ada amal yang lebih banyak memiliki manifestasi lahir. Amal batin seperti iman dan kufur. Iman dan kufur ini mencakup lahir dan batin, dan juga mencakup juga baik dan buruk. Jadi jangkauan akhlak adalah seluruh kepemilikan daripada sifat-sifat manusia, baik itu sifat lahiriah maupun sifat batiniah. Yakni sifat lahiriah yang memiliki sifat manifestasi lahir. Semua sifat-sifat ini dimiliki oleh yang namanya ruh atau jiwa manusia, tapi sebagiannya memiliki dampak lahiriah. Itu yang kita istilahkan dengan akhlak lahiriah. Kemudian sebagian lagi ada amal yang memiliki dampak batiniah, kurang memiliki dampak lahiriah yang mencakup baik dan buruk. Nah, setelah memahami ruang lingkup akhlak dan ilmu akhlak, kita dapat mendefinisikan ilmu akhlak sebagai berikut. Nah, ini adalah kesimpulannya yang paling tidak yang bisa kami pahami ya. Ilmu akhlak adalah disiplin ilmu yang menjelaskan sifat-sifat atau aspek-aspek yang dimiliki oleh jiwa atau individu, baik dari segi yang memiliki dampak lahiriah maupun dampak batiniah. Itu. Ilmu ini juga mencakup baik dari segi yang dikategorikan atau digolongkan sebagai hal-hal yang baik atau sebaliknya, yaitu hal-hal yang dikategorikan dengan buruk. Selain itu, ilmu akhlak juga menjelaskan cara memiliki yang baik dan cara mengobati atau menghindari yang buruk. Dengan kata lain, ilmu akhlak adalah ilmu yang menjelaskan hal-hal yang dimiliki atau bisa dimiliki oleh manusia dari yang baik dan yang buruk. Ilmu akhlak mengajarkan kepada kita cara mencapai baik dan mempertahankan yang baik. Ketika dia sudah baik, gimana dia mempertahankan agar tetap baik. Selain itu, ilmu ini juga mengajarkan cara menghindari. Nah, teman-teman, ini menghindari yang buruk dan mengobati keburukan yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, ilmu akhlak adalah penjabaran terhadap dua pokok bahasan. Nih, dua pokok bahasan, yaitu menjelaskan kepemilikan sifat baik dan buruk. Ilmu ini juga mengajari kita bagaimana mencapai atau memiliki yang baik dan mempertahankannya. Oke. Nah, selain itu, ilmu ini juga mengajari kita bagaimana kita menghindari yang buruk dan mengobati sifat buruk jika sudah ia ada dalam diri kita. Dengan demikian, maka sudah menjadi jelas bagi kita apa yang disebut dengan akhlak. Akhlak tidak selalu merupakan kebaikan dalam pembahasan ilmiah, tetapi akhlak mencakup apa saja, ya, apa saja yang dimiliki oleh kita, termasuk baik dan buruk. Ilmu akhlak juga mengajari kepada kita bagaimana mendapatkan yang baik dan mempertahankannya, dan menghindari yang jelek atau mengobati yang jelek yang sudah ada dalam diri kita. Nah, sekarang tujuan kita mempelajari akhlak. Nah, tujuan dari mempelajari ilmu akhlak ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang baik dan buruknya kepemilikan jiwa seseorang terhadap sifat baik atau sifat buruk. Ilmu ini juga memberikan solusi untuk keselamatan manusia, yaitu cara mengubah hal-hal yang buruk menjadi lebih baik, sehingga menjadi manusia yang lebih sempurna. Kenapa tadi kami sebut merajut kesempurnaan? Karena keinginannya sehingga bisa menjadi manusia yang lebih sempurna.
Ilmu akhlak memberikan penjelasan tentang mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian bagaimana cara menyelamatkan manusia dari hal-hal yang buruk, dan mengajak atau mengajar manusia kepada hal-hal yang baik. Jadi itu salah satu yang bisa menjadi yang baik. Tujuan mempelajari ilmu akhlak. Kemudian sehingga dia bisa selamat, menjadi manusia yang sempurna, yang sehat, tentram, bahagia di dunia dan akhirat. Perlu diingat teman-teman, sahabat, kebahagiaan dan kesehatan jiwa ini tidak selalu dalam keadaan tentram. Saya ulangi, perlu diingat sahabat, kebahagiaan dan kesehatan jiwa tidak selalu dalam keadaan tentram atau sejahtera secara lahiriah. Oleh karena itu, ilmu akhlak ingin membuat manusia bahagia, ingin membuat manusia sehat, ingin membuat manusia tentram, baik dalam keadaan luas, ingat, maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Ilmu akhlak ingin membuat kita selalu segar, selalu membuat jiwa kita tentram, meskipun kita dalam keadaan sakit, meskipun kita dalam keadaan miskin misalnya. Begitu juga baik kita dalam keadaan ramai atau dalam kesendirian. Nah, tidak selalu orang yang memiliki akhlak yang baik itu memiliki banyak teman, sahabat. Kenapa demikian? Karena ketika masyarakat sedang tidak sehat, ketika masyarakat sudah kecanduan terhadap satu perbuatan tidak baik, lalu muncul satu orang yang mempertahankan kebaikannya dalam kehidupan, maka secara umum dia kurang disukai, dia akan dihindari, dia akan hidup sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa suatu saat orang yang mempertahankan Islam itu seperti mempertahankan bara api di tangannya, begitu panasnya. Tapi seorang mukmin harus mempertahankan akhlak baiknya. Nah, itu dia kesehatan jiwa, ya kan, ketentraman jiwa, kebahagiaan jiwa secara islami bisa saja dalam keadaan damai, bisa juga dalam keadaan perang, bisa dalam keadaan syahid, bisa dalam keadaan terluka. Jadi ketika seorang dia terluka, misalnya ya, dia berperang membela agama Allah, ketika terluka dia mungkin menangis, pasti naluriah, dia menangis, sakit, dia berdarah dan dia kena senjata, dia menangis. Tapi satu sisi jiwanya bahagia. Ini dia sakit tapi bahagia. Ini yang disebut dengan ilmu akhlak. Oleh karena itu ada satu cerita, ini ada cerita teman-teman, seorang wanita yang ditanya setelah peristiwa pembantaian keluarganya. Dia melihat keluarganya dibantai. Apa yang dilihat dari peristiwa ini? Dia mengatakan, tidak aku lihat semua peristiwa ini kecuali keindahan dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat wanita yang mulia ini ya, saudaranya dibantai, ayahnya dibunuh, kemudian yang lain keluarga besarnya dibantai, di depan dia lihat, dia menangis pasti, karena bagaimanapun kita kehilangan keluarga, makin menangis. Tapi apa yang dia katakan? Tidak aku lihat semua peristiwa ini kecuali keindahan dalam jalannya. Dia bahagia secara batiniah. Ini yang disebut dengan kesegaran ruhani, kesehatan ruhani, kesejahteraan ruhani, kebahagiaan ruhani. Jadi teman-teman, kebahagiaan ini tidak bertentangan dengan derita badan,
tidak ada pertentangannya. Sakit, miskin, luka, itu seperti syahid dan seterusnya. Jadi dengan demikian maka tujuan akhlak adalah mengangkat manusia dari penderitaan yang tidak perlu dirasakan, dari pandangan atau hobi, atau dari kebiasaan yang tidak perlu dijadikan hobi dan kebiasaan. Jadi ilmu akhlak ingin mengajak manusia kepada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki ini disebut dengan keinginan daripada ilmu akhlak. Sedikit lagi kita lanjut. Dengan demikian maka tujuan ilmu akhlak sudah menjadi jelas bagi kita, ya, bahwa apa? Dia ingin mengangkat kita dari penderitaan yang tidak perlu dirasakan. Sehingga kalau orang misalnya miskin, ketika dia miskin lalu hatinya sedih, lalu ruhaninya sedih, ilmu akhlak datang, wahai, kira-kira begitu ya, untuk mengatakan kepadanya, wahai yang sedih, jangan bersedih. Bagaimana caranya Anda supaya tidak sedih? Ilmu akhlak mengajari bahwa usahalah supaya Anda bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Anda hindari yang haram, kemudian dengan menghindari yang haram Anda terpaksa menjadi miskin, ya, maka ketahuilah bahwa Anda sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda sedang mentaati Allah, apa yang mau dibuat berduka? Ketika Allah mengatakan terpaksa harus menjadi miskin atau menggenggam Islam sekalipun seperti bara api dalam tangan Anda, lalu Anda menderita, bisnis Anda bisa jadi tidak lancar, teman tidak ada, teman menghilang, Anda bersedih. Mengapa? Kenapa harus bersedih? Wong Anda telah melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, jadi kesedihan yang dimiliki oleh penggemar dunia atau pecinta dunia atau pemburu dunia ialah sedih karena tidak ada teman, sedih karena tidak ada harta. Nah, ilmu akhlak itu datang mengatakan kepada orang itu, apa masalahnya? Ketika masalahnya Anda dijauhi teman karena Anda memang jahat, maka Anda memang pantas bersedih dan Anda harus berubah. Tapi ketika Anda ditinggalkan oleh banyak orang karena Anda mempertahankan Islam sebagai bagaimana yang dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasulullah, maka berbahagialah kalian. Karena apa? Karena Anda adalah orang yang sehat. Jangan sampai kesedihan lahiriah ini yang mengganggu batiniah kita sehingga kita bersedih. Ilmu akhlak ingin mengajak kepada orang-orang yang seperti ini untuk memikirkan hal yang lebih hakiki, hal yang bersifat islami, yang bersifat benar. Oleh karena itu teman-teman, ilmu akhlak ingin membahagiakan orang yang menderita ini, kemudian melepaskan belenggu-belenggu lahiriahnya, kemudian dia berbahagia dalam sedihnya. Jadi sedih karena tidak ada yang dimakan. Ini sedih, sakit perutnya karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Rasa sedih ini tidak akan hilang karena ini sudah fitrah manusia, teman-teman. Sedih, gak punya uang, ya sudah sedih karena nggak ada yang dimakan. Iya, ilmu akhlak sekali lagi tidak ingin menghilangkan rasa lapar itu. Begitu juga ilmu akhlak tidak ingin menghilangkan rasa sedih yang merupakan fitrah. Karena itu adalah fitrah. Sedih, tidak ada yang dimakan, itu merupakan fitrah, teman-teman.
ya. Sedih tidak ada yang bisa dimakan. Tapi ilmu akhlak ingin menerangkan bahwa kesedihan yang seperti ini jangan dijadikan kesedihan hakiki. Jadikanlah dia sebagai instrumen daripada lika-liku dunia. Jadi jangan jadikan kesedihan ini ada kesedihan yang hakiki. Ya, nih. Jadikan dia adalah bagian dari cobaan daripada kita hidup. Nah, teman-teman, jadi sedih yang hakiki adalah merupakan kesedihan manakala kita menjauhi hakikat, menjauhi kebenaran, menjauhi Islam, menjauhi syariat, menjauhi syariat Allah maksudnya. Dan kebahagiaan hakiki yang manakala kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, menaati Al-Quran. Nah, ini adalah kebahagiaan hakiki. Oleh karena itu, dalam kesedihan kita misalnya tidak memiliki apa yang dimakan tadi, maka berbahagialah. Karena meskipun kalian ini lapar, tidak ada yang bisa dimakan, kalian masih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan kebahagiaan hakikinya, ketaatan kepada Allah. Jadi ukurannya kebahagiaan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tujuan daripada ilmu akhlak bisa disimpulkan sebagai berikut, bahwa ia mengajari kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, bahayanya yang buruk, bagusnya yang baik, kemudian mengajari kita untuk mendapatkan kebaikan, melatih kebaikan, mempertahankan kebaikan itu sehingga menjadi karakter kita. Kemudian menghindari yang buruk, begitu pula mengobati sifat yang buruk apabila itu sudah ada dalam diri kita. Ilmu akhlak ingin mengajak keruhanian kita menjadi sejahtera, sehat, dan segar secara hakiki. Ilmu akhlak ingin mengajak kita kepada keadaan ruhania yang sehat, sejahtera, bahagia secara hakiki. Oleh karena itu, kita mesti memperhatikan ilmu akhlak ini secara saksama dan mengingatnya, kemudian mencobanya terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin.